semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan kelas D1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan dosen pengampu Ibu Reza Lidiasari, SPSI MSI, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai transformational leadership. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriela Patricia Ruswir dengan 3 digit NIM terakhir 005, Diasmara Aneta Mariono dengan 3 digit NIM terakhir 012, Habibatul Ainina dengan 3 digit NIM terakhir 027, Ida Ayu Ratih Krisnanti dengan 3 digit NIM terakhir 100, dan yang terakhir adalah Alodia Kinanti Faruka dengan 3 digit NIM terakhir 169. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 8 hal, yaitu yang pertama sejarah, yang kedua adalah definisi, yang ketiga leader behaviors, yang keempat influence process, yang kelima facilitating conditions, yang keenam kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh adalah tokoh, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oleh sebab itu, yuk kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah transformational leadership. Pendekatan kepemimpinan transformasional pertama kali diperkenalkan oleh James V. Downton pada tahun 1973. Kemudian ditambahkan oleh McGregor Burns pada tahun 1978 dan selanjutnya Bernard M. Bass melakukan penambahan kembali pada tahun 1985. James McGregor Burns dikenal sebagai bapak teori transformasional. Teori ini bekerja pada faktor perubahan baik pada manusia maupun sistem sosial. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perubahan positif pada bawahan dan pengembangan mereka sebagai pemimpin masa depan. Teori ini meningkatkan tingkat motivasi, kinerja, dan moral bawahan. Seorang pemimpin dapat mencapai hal tersebut dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan bawahan, mendorong mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab, dan akuntabilitas pekerjaan mereka dengan memberi contoh diri, dan lain sebagainya. Burns yang menyaksikan Perang Dunia II sebagai pejuang mengamati bahwa menurut orang-orang, konsep kepemimpinan terbatas pada kualitas senior atau perwira dan terdapat kelalaian kemampuan tentara di dalamnya. Sesuai pengalamannya sebagai pejuang, ia juga memperhatikan bahwa kepemimpinan dan pengikut bergantung satu sama lain untuk efektivitas. Selain itu, pemimpin dikembangkan dari pengikut saja berdasarkan kemampuan pengembangan kepemimpinan mereka. Burns mendefinisikan dua konsep, yaitu kepemimpinan transaksional dan transformasional. Ia menamakan kepemimpinan transformasional sebagai transforming leadership, yang kemudian diubah menjadi transformational leadership oleh peneliti lebih lanjut, meskipun konsep dasarnya sama dengan yang disarankan oleh Burns. Burns memiliki fokus utama pada mengidentifikasi perbedaan yang memisahkan konsep kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Transactional leadership adalah pendekatan give and take atau memberi dan menerima, sedangkan transformational leadership lebih mengarah pada penciptaan nilai dan pendekatan nilai tambah kepada bawahan dengan cara yang positif. Ide yang dikemukakan oleh James Burns tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Bass pada tahun 1985. Dalam bukunya, Bass mulai menggunakan istilah transformational leadership untuk menggantikan istilah transforming leadership. Bass mengatakan bahwa leader mengubah atau mentransformasi dan memotivasi pengikutnya dengan beberapa cara, seperti yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran pengikutnya akan pentingnya hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian dua, mendorong pengikutnya untuk mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mendorong pengikutnya untuk mencapai kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan self-esteem atau aktualisasi diri. Menurut Burns tahun 1978, transformational leadership mengacu pada nilai-nilai moral pengikut dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai masalah etika serta untuk menggerakkan energi dan sumber daya mereka untuk perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam organisasi, proses di mana pemimpin menarik nilai-nilai dan emosi pengikut adalah fitur pusat dan visioner dalam teori transformational leadership. Untuk lebih jelasnya, Bass membedakan antara transformational leadership dan transactional leadership. Perbedaan keduanya terletak pada adanya proses pertukaran seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan timbal balik pada transactional leadership. Sedangkan menurut Bass tahun 1985, transformational leadership dan transactional leadership merupakan proses yang berbeda tetapi tidak saling terpisah. Dengan adanya transformational leadership, pengikut akan merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, rasa hormat terhadap pemimpin, serta motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang mereka harapkan.
Pemimpin memotivasi pengikut dengan 3 cara, yaitu membuat pengikut lebih sadar akan pentingnya hasil tugas, mendorong pengikut untuk melampaui kepentingan mereka sendiri untuk organisasi atau tim, serta mengaktifkan kebutuhan tingkat tinggi mereka. Yang berikutnya ada leader behaviors atau perilaku dari pemimpin yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada idealized influence atau pengaruh ideal yang merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membangkitkan emosi dari karyawan atau pengikutnya yang kuat serta juga menciptakan identifikasi dengan pemimpin tersebut. Contohnya, pemimpin dapat mengajak karyawan untuk mengutarakan hal yang mungkin menjadi kendala atau hambatan mereka dalam bekerja. Selain itu, dari pemimpin sendiri juga bisa mengajak karyawannya untuk saling bertukar pikiran, bertukar cerita, dan berbagi rasa tanpa adanya rasa sungkan. Yang kedua, ada inspirational motivation atau motivasi inspirasional yang merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi dan misi bersama dengan memfokuskan upaya bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, seorang pemimpin dapat memberikan insight atau wawasan baru serta dorongan yang positif kepada karyawan untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada intellectual stimulation, yang merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang dapat meningkatkan kesadaran dari pengikut atau karyawan tersebut akan adanya permasalahan yang sedang terjadi dan sekaligus dapat mempengaruhi pengikut atau karyawan tersebut untuk dapat melihat permasalahan tersebut dengan perspektif yang baru. Contohnya, pemimpin dapat menciptakan rasa kebersamaan dan diskusi terbuka ketika ada permasalahan yang sedang terjadi, dan juga pemimpin juga dapat mendorong pengikut atau karyawannya menumbuhkan inisiatif dan keinginan juga dalam menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Dan yang terakhir ada individualized consideration, yaitu pemimpin dapat menyediakan dukungan, dorongan, dan pembinaan untuk pengikut atau karyawannya. Pemimpin dapat memperlakukan masing-masing bawahan mereka sebagai seorang individu, serta memberikan pendampingan, memonitor, serta menumbuhkan peluang. Contohnya, pemimpin dapat melakukan pendekatan kepada karyawan dan mengidentifikasi kemampuan masing-masing karyawannya untuk dijadikan acuan dalam menentukan job desk. Yang berikutnya ada influence processes, yang merupakan proses untuk mempengaruhi karyawan atau bawahannya yang dilakukan pemimpin dan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Misalnya, membangun motivasi intrinsik dengan meningkatkan persepsi dari bawahannya. Dalam hal ini, posisi pemimpin berkolerasi dengan rasa kepercayaan yang akan dibangun oleh pengikutnya terhadap pemimpin tersebut. Lalu, pembinaan dan motivasi juga sebagai bentuk perilaku transformasional dapat meningkatkan self-efficacy individu atau bawahannya, yaitu keyakinan dalam diri mereka terhadap kemampuan yang dimiliki. Adanya rasa bahwa mereka mampu untuk melakukan sesuatu dan dapat mengatasi segala tantangan yang dihadapinya. Selain itu, stimulasi intelektual juga dapat meningkatkan kreativitas para anggota dalam tim. Bas menganggap bahwa kepemimpinan transformasional efektif diterapkan dalam berbagai situasi. Hal ini didukung dengan banyaknya pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini di berbagai tingkat otoritas, organisasi, maupun negara. Akan tetapi, teori yang disampaikan Bas tidak menjelaskan rincian kondisi seperti apa kepemimpinan transformasional tidak relevan untuk diterapkan. Bas menyampaikan bahwa kepemimpinan transformasional ini relevan dengan lingkungan dinamis yang tidak stabil, karena pemimpin didorong untuk lebih fleksibel dan inovatif. Bukti lain juga menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat berjalan secara efektif tergantung pada sifat dan nilai karyawan dalam merespons kepemimpinan tersebut. Dalam transformational leadership, terdapat pedoman kepemimpinan yang menginspirasi. Yang pertama adalah membuat visi yang jelas dan menarik. Dalam transformational leadership, pemimpin harus memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap visi yang baru. Visi yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai organisasi akan membantu pengikut untuk memahami tujuan, sasaran, dan prioritas organisasi. Visi harus dikomunikasikan pada setiap kesempatan dan dalam berbagai cara, di mana keberhasilan sebuah visi tergantung pada seberapa baik visi itu dikomunikasikan kepada para pengikut. Yang kedua, jelaskan bagaimana visi dapat dicapai. Pemimpin harus meyakinkan para pengikut bahwa visi organisasi mereka itu layak. Juga penting untuk membuat hubungan yang jelas antara visi dan langkah strategis yang kredibel untuk mencapai visi itu sendiri. Strategi untuk mencapai visi bersifat persuasif, lugas, dan memiliki tema yang jelas yang relevan dengan nilai-nilai bersama para anggota organisasi. Yang ketiga, bersikap percaya diri dan optimis. Pemimpin harus menunjukkan kepercayaan diri agar pengikut memiliki keyakinan dalam visi.
Pemimpin juga perlu optimis terhadap kemungkinan keberhasilan kelompok dalam mencapai visi, terutama dalam menghadapi hambatan. Keduanya penting dilakukan karena rasa percaya diri dan optimis dapat menular kepada para pengikut. Sehingga yang perlu diingat adalah, pemimpin harus menekankan aspek positif dari visi dan bukan hambatan atau bahaya yang ada di depan. Yang keempat, mengungkapkan rasa percaya kepada para anggota. Pada penelitian mengenai Pygmalion Effect, ditemukan bahwa anggota akan bekerja lebih baik ketika pemimpinnya memiliki harapan untuk mereka dan menunjukkan kepercayaan kepada mereka. Sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan optimisme kepada para anggota ketika suatu tugas itu sulit atau bahaya, atau ketika anggota kelompok kurang percaya diri. Yang kelima, menggunakan tindakan simbolis untuk menekankan nilai-nilai. Sebuah visi diperkuat oleh perilaku kepemimpinan yang konsisten dengan visi tersebut. Kepedulian terhadap nilai atau tujuan ditunjukkan oleh pemimpin dengan cara menghabiskan waktu, pertanyaan yang diajukan, dan tindakan apa yang dihargai. Yang terakhir adalah memberikan contoh kepada para anggota. Salah satu cara pemimpin dapat mempengaruhi komitmen bawahan adalah dengan memberikan contoh perilaku teladan dalam interaksi sehari-hari dengan bawahan. Sama seperti pepatah lama, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seorang manajer yang meminta bawahan untuk mematuhi standar tertentu juga harus mematuhi standar yang sama. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari dan harus dilakukan secara konsisten. Gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan motivasi intrinsik ini telah membawa perubahan besar pada kesuksesan organisasi. Ini direalisasikan dengan adanya pemberdayaan potensi anggota, sehingga gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan para karyawan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang tidak hanya menguntungkan untuk anggota itu sendiri, tetapi juga produktivitas organisasi. Kedua, hubungan interpersonal dapat ditingkatkan karena gaya kepemimpinan ini mengedepankan adanya komunikasi dua arah, baik antar anggota maupun kepada atasan. Ketiga, makin tinggi motivasi para anggota, komitmen pada organisasi tersebut makin kuat. Keempat, gaya kepemimpinan transformasional mengedepankan visi yang jelas secara optimis sehingga strategi yang direncanakan tepat dalam mencapai tujuan. Akan tetapi, optimisme yang berlebihan pada gaya kepemimpinan transformasional memungkinkan terjadinya penolakan kepemimpinan ini karena dianggap kurang realistis. Gaya kepemimpinan transformasional juga memungkinkan adanya komitmen yang kurang kuat karena sifatnya yang sukarela. Prosesnya yang lama membuat kepemimpinan ini sulit diaplikasikan pada organisasi yang memiliki banyak anggota, terlebih dalam menumbuhkan komitmen para anggotanya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini membutuhkan usaha yang lebih besar pemimpin dalam mengambil risiko dan meyakinkan para anggotanya. Adapun tokoh-tokoh ternama di Indonesia yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional adalah Ridwan Kamil dan Sri Mulyani. Sosok Ridwan Kamil dan Sri Mulyani ini membawa beberapa kebijakan yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Keduanya sama-sama mampu menginspirasi masyarakat dan menebarkan citra yang positif, sehingga sosok pemimpin layaknya Ridwan Kamil dan Sri Mulyani diharapkan dapat membuat gerakan reformatif yang membawa perubahan dan perkembangan positif bagi Indonesia ke depannya. Untuk memudahkan teman-teman, kami membuat kesimpulan mengenai pemaparan kita hari ini, yaitu transformational leadership. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang mampu mendekatkan hubungan karyawan dengan pemimpinnya, tanpa harus menghilangkan rasa hormat. Gaya kepemimpinan ini mampu menghilangkan gap antara karyawan dengan atasannya, sehingga memunculkan deep connection. Gaya kepemimpinan ini juga dapat meningkatkan potensi dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, gaya kepemimpinan ini dapat membuat komitmen yang terikat menjadi tidak kuat. Gaya kepemimpinan transformasional juga tidak cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki banyak karyawan di dalamnya. Terlepas dari kekurangannya, gaya kepemimpinan transformasional ini cukup efektif untuk diterapkan di berbagai situasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun pemaparan kami mengenai transformational leadership. Untuk selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan untuk diajukan ya. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.